Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai average true range sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga di market. Jadi, apa sih volatilitas itu? Volatilitas itu merupakan besarnya jarak antara fluktuasi harga, naik turunnya harga, baik saham ataupun falas ya. Volatilitas yang tinggi berarti harga naik sangat tinggi dengan cepat sekali, lalu tiba-tiba turun yang dalam dengan cepat juga. Sehingga memunculkan selisih yang sangat besar antara harga tertinggi dan harga terendah dalam suatu waktu. Di pasar forex misalnya, volatilitas harga yang tinggi itu biasanya terdapat pada pasangan mata uang GBP USD, Euro JPY, GBP JPY, atau kadang-kadang juga ada di Euro USD. Tapi besar kecilnya volatilitas itu juga bisa berubah-ubah ya. Ada jam-jam di mana volatilitas itu meningkat, ada jam-jam juga di mana volatilitas itu melemah. Nah, volatilitas bisa ditunjukkan dalam jumlah pips. Misalnya 200 pip dalam waktu satu hari. Volatilitas ini merefleksikan besarnya resiko yang ada ketika kita trading pada satu pasangan mata uang. Semakin tinggi volatilitas, maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa kita panen. Di sisi lain, volatilitas yang lebih rendah itu misalnya pada saat sesi pasar Asia ya, berarti nilai tukar itu tidak banyak berfluktuasi dan perubahannya cenderung kecil pada waktu ke waktu. Karenanya, volatilitas atau gejolak pasar ini memiliki peranan pada return investasi. Ya, sesuai dengan kata pepatah lah, high risk, high return. Maka jika volatilitasnya tinggi, resikonya akan meningkat, tapi jumlah peluang tradingnya akan terus bertambah. Nah, lalu hubungannya apa sih dengan average true range ini? Jadi average true range itu adalah indikator volatilitas yang menunjukkan seberapa banyak aset atau harga bergerak dalam rata-rata selama jangka waktu tertentu. Indikator ini dapat membantu para trader dalam mengkonfirmasi kapan mereka mungkin ingin melakukan transaksi di trading forex. Dan dapat juga digunakan untuk menentukan penempatan stop loss atau take profitnya. Nah, sebelum lebih jauh mengenai average true range ini, mari kita pasang dulu indikator average true range ini ya. Jadi cara memasangnya teman-teman cukup klik insert, kemudian indikator, dan pilih di oskilator. Kemudian di sini di atas sendiri itu ada average true range ini ya. Kemudian untuk settingannya kita gunakan settingan defaultnya ya. Kalau teman-teman sudah merubah-rubah settingannya, teman-teman bisa klik reset. Nah, periodenya akan berada di periode 14. Kemudian stylenya, warnanya kita rubah biar lebih terang ya, biar lebih jelas. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan indikator masuk ke oskilator ya, karena tidak menempel di candlesticknya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, indikator ini itu digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Jadi ketika nilai ATR-nya itu rendah, itu menunjukkan volatilitas pasar yang sedang rendah juga. Artinya ketika garis ATR-nya itu berada di bawah, maka volatilitasnya juga akan ikut rendah seperti ini ya. Volatilitasnya sangat rendah sekali ketika berada di bawah. Kemudian ini juga berada di bawah dan kita lihat di sini candlestick-nya itu merapat. Sebaliknya ketika nilai ATR-nya itu tinggi, berada di atas sini ya, maka itu menunjukkan volatilitas pasar yang sedang tinggi juga. Saat volume pasar yang sedang tinggi, ATR akan bergerak ke atas ya. Dan pada saat volatilitasnya itu rendah, maka ATR akan bergerak ke arah bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika ATR-nya ke atas, maka bisa kita lihat pergerakan marketnya. Volatilitas marketnya langsung tinggi ya. Kemudian ketika volatilitas marketnya rendah, langsung ATR-nya turun ke bawah. Dalam hal ini,
ATR itu tidak menunjukkan arah tren pergerakan harga atau lamanya tren yang akan terjadi. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan arah pergerakan harga. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini untuk mendeteksi kemana arah harganya itu salah sekali ya. Baik ketika harganya turun maupun harganya naik, kalau terjadi volatilitas yang tinggi, ya indikator ini akan naik. Tapi kalau volatilitasnya rendah, maka indikator ini akan turun. Nggak peduli ketika market itu naik atau turun. Nah, karena itulah indikator ini bukan termasuk indikator tren. Jadi maksudnya adalah indikator osilator. Jadi salah satu contoh penggunaan dari indikator ini adalah digunakan untuk menentukan level stop loss atau take profitnya. Jadi misalnya kalau teman-teman open posisi buy di sini ya, kemudian marketnya naik. Nah, kita tentunya akan bertanya-tanya, kita pasang take profitnya di mana sih? Nah, kita bisa memasang take profitnya itu ketika ATR-nya itu berada di atas, berada di puncak seperti ini ya. Lalu kita bisa memasang take profitnya di sini, tepat di sini ya. Kalau saya buatkan garis, jadi tepat di sini. Kemudian ATR-nya itu tepat berada di sini. Ini garis lurus ya. Nah, ketika ATR-nya berada di sini, teman-teman langsung pasang take profit atau stop loss. Nah, kalau teman-teman pasang stop loss di sini, artinya stop loss yang teman-teman pasang itu adalah stop loss profit. Kalaupun marketnya turun, maka teman-teman masih bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi di sini. Sama juga ketika marketnya turun, kan terjadi volatilitas yang tinggi seperti ini. Kalau teman-teman open posisi sell di sini misalnya, nah, teman-teman bisa memasang take profitnya ketika ATR ini sudah berada di level atas. Jadi kalau teman-teman pasang take profitnya di sini, teman-teman bisa dapat keuntungan di sini. Dan jangan lupa, indikator ini itu merupakan indikator lagging atau indikator yang mengikuti pergerakan harga. Jadi tidak bisa digunakan untuk memprediksi pergerakan harga yang akan datang. Para trader itu sering menggunakan ATR ini untuk menentukan level stop loss berdasarkan tinggi rendahnya volatilitas pada saat masuk pasar. Menentukan stop loss dengan ATR itu sangat logis dan mudah dimengerti ya, seperti yang saya contohkan tadi. Dengan volatilitas pasar yang sedang tinggi, maka Anda bisa menentukan stop loss yang tinggi juga. Jadi, kalau teman-teman biasanya menggunakan strategi membatasi take profit atau stop loss-nya dengan sekian pip pada saat market normal, teman-teman akan mendapatkan keuntungan seperti itu terus-menerus. Tapi kalau teman-teman bisa mendeteksi ketika terjadi volatilitas yang tinggi dengan indikator ATR ini, maka teman-teman bisa merubah targetnya, take profit-nya itu jauh lebih tinggi. Jadi potensi keuntungan yang teman-teman dapatkan bisa lebih tinggi lagi. Nah, setelah mengetahui karakter dari volatilitas harga forex yang seperti ini, jadi gimana cara kita menyikapinya? Volatilitas yang tinggi itu sering dianggap negatif ya, karena memang mengekspresikan ketidakpastian dan resiko. Tapi sebagai trader, kita perlu tahu bahwa jika hasil keuntungan besar, biasanya resikonya juga ikutan besar. Volatilitas yang tinggi itu biasanya malah membuat para trader forex menjadi lebih menarik ya. Karena besarnya kemungkinan profit yang bisa kita dapatkan itu merupakan pertimbangan utama bagi para trader. Berbeda dengan pandangan investor saham yang prioritasnya itu buy and hold. Akan tetapi ini bukan berarti kita harus bertrading di volatilitas yang tinggi saja. Keputusan tentang bagaimana dalam menyikapi volatilitas harga yang cukup tinggi itu tergantung pada profil investasi setiap orang. Karena setiap orang itu memiliki profil investasi yang berbeda-beda. Ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Jika Anda merupakan trader yang konservatif, maka lebih baik Anda menghindari volatilitas yang tinggi. Tapi kalau Anda suka dengan sikap yang agresif, ya volatilitas yang tinggi ini sangat menggiurkan bagi Anda. Ya, jadi walaupun begitu, teman-teman harus jangan berhenti belajar mengenai trading forex ini. Tetap simak terus materi-materi di channel XM Indonesia ini supaya teman-teman bisa memahami mengenai trading forex dan memahami psikologi dan gaya trading teman-teman sendiri. Di forex, baik itu volatilitasnya tinggi ataupun rendah,
Keduanya bisa sama-sama menguntungkan dengan syarat teman-teman memakai strategi yang berbeda-beda. Di volatilitas yang tinggi strateginya juga harus berbeda, di volatilitas yang rendah strateginya juga harus berbeda-beda. Harga yang sedang volatilitas tinggi itu cocok bagi para trader yang jangka pendek dan trader yang agresif ya. Untuk trading di volatilitas yang tinggi, Anda sebaiknya sudah terlatih dan stabil di dalam psikologi trading Anda. Trader forex itu harus disiplin dan punya perencanaan trading yang matang sebelum melakukan transaksi. Dan harus memahami juga mengenai money management. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi mengenai trading forex di channel XM Indonesia ini. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.